Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan uh, tentang perseptron OR beserta implementasi di dalam aplikasi. Kami dari kelompok 3 terdiri dari tiga orang, yaitu saya sendiri Ahmad Fauzi, kedua Muhammad Abdul Rianto, yang ketiga Riris Oktaviana. Penjelasan tentang perseptron. Perseptron atau neuromycolopit adalah algoritma untuk pembelajaran pengklasifikasi biner yang diawasi. Pengklasifikasi biner adalah fungsi yang dapat memutuskan apakah suatu input yang diwakilkan oleh vektor angka termasuk dalam kelas tertentu atau tidak. Ini adalah jenis pengklasifikasi linear, yaitu algoritma klasifikasi yang membuat prediksinya berdasarkan fungsi prediktor linear yang menggabungkan sekumpulan bobot dengan vektor fitur. Sejarah tentang perseptron. Perseptron ditemukan pada tahun 1943 oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts. Implementasi perangkat keras pertama adalah mesin Mark I perseptron yang dibangun pada tahun 1957 di Cornell Aeronautical Laboratory oleh Frank Rosenberg. Didanai oleh cabang sistem informasi dari Kantor Penelitian Angkatan Laut Amerika Serikat dan Pusat Pengembangan Udara Roma. Mesin ini pertama kali didemonstrasikan secara terbuka pada tanggal 23 Juni 1960. Kira-kira seperti ini model perseptron. Jadi ada input, sinapsis, neuron, sampai dengan output. Jadi sebisalnya, contohnya di gambar ini. X1 diberikan bobot dan diproses sampai menjadi suatu output. Algoritma perseptron OR beserta contoh aplikasi jaringan secara tiruan. Nah, perseptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasi suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisah secara linear. Algoritma yang digunakan oleh aturan perseptron ini akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Fungsi aktivasi dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi pembatasan antara daerah positif. Nah, contohnya seperti gambar di sini, ada daerah positif dan daerah negatif. Nah, untuk daerah 0 itu ada di tengah-tengah dia biasanya. Garis pemisah antara daerah positif dan daerah 0 memiliki pertidaksamaan W1, X1 ditambah W2, X2 ditambah B kurang dari theta. Sedangkan garis pemisah antara daerah negatif dengan daerah 0 memiliki pertidaksamaan W1, X1 ditambah W2, X2 ditambah B kurang min theta. Misalnya kita gunakan pasangan vektor input S dan vektor output T sebagai pasangan vektor yang akan dilatih, maka algoritmanya inisiasi semua bobot dan bias. Untuk sederhananya, set semua bobot dan bobot bias sama dengan 0. Set learning rate A sama dengan 1. 0 kurang dari A kurang A lebih dari 1. Selama kondisi berhenti bernilai false, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk setiap pasangan pembelajaran S sampai dengan T, kerjakan. A. Set input dengan nilai sama dengan vektor input. X1 sama dengan S. Itu respon untuk output. Y-in sama dengan B ditambah I dika X, I, W, I. Y 1 jika Y-in kurang dari theta. 0 jika min theta kurang dari Y-in lebih dari Y-in lebih dari theta. Min 1 jika Y-in kurang dari theta. Algoritma perseptron.
aplikasi melanjutkan yang tadi. Yang C, perbaikan bobot dan bias jika terjadi error. Jika Y sama dengan T, maka WI baru sama dengan WI lama. Ditambah A dikali T dikali XI. B baru sama dengan B lama. Ditambah A dikali T. Jika tidak maka W1 baru sama dengan WI lama. B baru sama dengan B lama. Tes kondisi berhenti. Jika tidak terjadi perubahan bobot pada I, maka kondisi berhenti true. Namun jika masih terjadi perubahan, maka kondisi berhenti false. Baik, ini yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan pengimplementasian di dalam aplikasinya, Perceptron OR, yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Abdul Rianto. Ya, melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian scriptnya. Yang pertama di sini ada saya set untuk inisial bobotnya random. Saya set satu seed sehingga tidak berubah-berubah untuk bobotnya. Kemudian terdapat juga fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid sendiri yaitu fungsi yang menghasilkan nilai antara 0 sampai 1. Untuk rumusnya yakni 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah eksponen, nilai eksponen pangkat min X. Untuk nilai min X-nya ini sendiri didapat dari penjumlahan input dikali beban. Lalu terdapat juga fungsi sigmoid derivatif, yakni fungsi turunan dari sigmoid pertama. Lanjut untuk di tampilan outputnya, di sini terdapat kanvas dengan tinggi 300 dan lebar 500 dengan background berwarna putih. Kemudian terdapat juga label untuk inputan nilai X1, X2, dan X3. Terdapat juga epoch yang kita tentukan di awal untuk di inputannya. Kemudian di sini terdapat button generate. Fungsi button generate ini sendiri kita pakai untuk mengeluarkan nilai bobot awalnya. Kemudian ada button train. Di sini untuk button trainnya dipakai untuk menghitung nilai bobot akhirnya. Kemudian ada button training, ini dipakai untuk hasil output dari sistemnya. Kita coba tes untuk run programnya. Di sini yang pertama kita perlu generate untuk bobot awalannya, nilainya ada di bawah. Kemudian kita set epoch-nya untuk mengetahui bobot dari delta weight-nya. Misal kita set 100, kemudian kita klik training. Di sini untuk bobot update-nya atau bobot delta weight-nya seperti ini. Ada 3 bobot dari yang awalnya sekian menjadi sekian. Kemudian kita coba untuk testing dari inputan ini, misal inputan X1, X2, X3 nya 0 dan untuk epoch-nya 100, untuk output-nya yakni 0,5. Kemudian jika kita hendak mencoba mengganti inputannya, kita close lagi.
kemudian kita generate kembali untuk bobotnya, kemudian di sini kita set lagi epoch-nya, kemudian kita ubah juga inputannya, misal untuk X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 0. Kita coba cek untuk bobot update-nya. Ini sekian nilainya, kemudian kita coba testing, dia outputnya 0,9, yang mana untuk hasil outputnya sudah mendekati dari perhitungan gerbang logika OR, yang mana jika terdapat inputan 1 maka outputnya juga 1. Ya, sekian untuk penjelasan programnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.